Wow! Shin Tae-yong dapat pujian dari legenda Timnas Indonesia untuk kinerja dia di Timnas Indonesia. Dia datang dan tingkatkan level tim Garuda. Optimis bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Gacor! Elkan Bagot sedang dipantau oleh Ipswich Town perkembangan permainannya. Apakah akan dipilih dan akan main di Serie A atau akan digantikan oleh bek baru Ipswich Town? Begini penjelasannya. Super duper fantastis. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta cetak gol 26 detik di Piala Presiden 2024. Gacor banget. Shin Tae-yong auto bangga dan akan dipanggil Timnas untuk seleksi bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Begini penjelasannya. Buset, gokil! Tom Haye dan Marcelino Ferdinand pemain Timnas Indonesia ini diminati banyak klub Eropa. Kira-kira mana ya klub yang akan dipilih oleh Prof. Haye dan Marcelino? Begini penjelasannya. Tak gentar, kami mental baja. Takefusa Kubo pemain Liverpool calon lawan Timnas Indonesia jadi rekrutan pertama Arne Slot. Bungkus semua bos. Ujar para pemain Timnas saat latihan. Begini penjelasannya. Lagi dan lagi nggak takut? Apostolos rela merantau demi bisa bela Australia menghadapi Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan takut, kita negara besar dan sudah bisa bersaing sekarang, ujar Erick Thohir. Begini penjelasannya. Kejutan besar. Ex-Feyenoord Jordi Weerman pengen banget dinaturalisasi dan main untuk Timnas Indonesia. Saat ini, dia memang sedang bermain untuk Madura United Club Liga 1 Indonesia. Saya ingin segera jadi WNI dan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujarnya, begini penjelasannya. Gacor! Wonderkid Timnas U16. Zahabi Goli pemain Timnas Indonesia U16 menjadi pemain terbaik di Piala AFF U16 2024 ini bangga dan menjadi skuad utama langsung dimainkan di Piala Presiden 2024 bersama Persija Jakarta. Dia bermain bersama timnas senior di sana yaitu Rizky Ridho. Saya bangga bisa bermain bersama idola saya yaitu Rizky Ridho dan bangga bisa bermain bersama Persija di Piala Presiden 2024 ini. Ujarnya, begini penjelasannya. Waduh, mimpi buruk Persib ini ungkap bisikan khusus Peter Huistra sebelum jadi pahlawan Borneo FC. Apakah Borneo akan gagalkan Persib juara lagi? Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia.
Pujian legenda timnas Indonesia untuk kinerja Shin Tae-yong, dia datang dan tingkatkan level tim Garuda. Shin Tae-yong melanjutkan petualangan bersama timnas Indonesia. Belum lama ini Shin sepakat untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Kinerja Shin Tae-yong selama ini di timnas Indonesia cukup apik. Pelatih berusia 53 tahun itu belum lama ini membawa tim Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Indonesia Aples Tecuari pun berbicara mengenai kinerja Shin Tae-yong. Aples merasa Shin memberikan dampak positif untuk skuad Garuda. Shin Tae-yong datang memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia, ujar Aples Gideon. Aples Tecuari merasa Shin Tae-yong adalah pelatih dengan level yang bagus. Banyak negara lain dengan level sepak bola lebih baik ketimbang Indonesia yang tertarik dengan Shin. Namun, Shin Tae-yong mau memilih untuk melatih timnas Indonesia. Sang pelatih mau membantu sepak bola tanah air untuk lebih maju. Banyak tim di luar sana yang lebih bagus yang tertarik dengan Shin Tae-yong yang sepak bolanya lebih maju. Tapi dia mau melatih timnas Indonesia, kata Aples. Shin Tae-yong memiliki kebijakan yang menarik. Shin berani memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda. Pemain keturunan dengan kualitas bagus pun semakin kesini, semakin banyak yang mau bermain untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong hadir untuk meningkatkan timnas Indonesia. Shin Tae-yong adalah pelatih yang luar biasa, imbuh ex-pemain Persija Jakarta itu. Elkan Bagot hanya solusi sementara. Ipswich Town disarankan beli bek kiri baru. Elkan Bagot hanya menjadi solusi sementara Ipswich Town untuk posisi bek kiri. Kieran Kena akan berburu pemain anyar. Elkan Bagot hanya akan menjadi ban serep jika bertahan di Ipswich Town. Bagot saat ini mengikuti training camp The Blues di Austria menjelang musim promosi di Liga Inggris. Keikutsertaan bek timnas Indonesia ke Austria terasa signifikan karena itu artinya ia masih masuk dalam rencana pelatih. Sebagai klub baru di Premier League, Ipswich diprediksi membeli banyak upgrade pemain dan membuang pemain pelapis. Bagot berada di urutan akhir bek tengah di belakang bek senior semacam Lukewo Olvenden, Cameron Burgess, hingga James Graves. Namun laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk pada Sabtu 20 Juli 2024 menyiratkan kemungkinan lain. Pelatih Kieran Kena mencoba 23 pemain dalam 2 babak dalam laga pemanasan yang dimenangi dengan skor 1-0. Bagot kebagian 30 menit, ia masuk menggantikan bek kiri utama, Leif Davis. Bagot di bek kiri, demikian laporan EADT. Bagot berlari di dekat garis tepi mengembalikan bola ke tengah dan disambut usaha Liam Delap yang disetop di garis gawang. Bermain di pos bek kiri berarti Bagot dianggap sebagai pemain serba bisa untuk menambal berbagai macam lubang. Dengan postur 196 cm, sulit membayangkan dirinya yang berposisi asli bek tengah dapat menawarkan kecepatan di sisi sayap. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk merekrut bek kiri anyar untuk melapisi Leif Davis. Ini dia kata Ramadan Sananta usai cetak gol 26 detik di Piala Presiden 2024. Striker Persis Solo Ramadan Sananta mencetak gol kilat pada laga kedua grup A Piala Presiden 2024 kontra PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat. Gol tersebut dicetak Ramadan Sananta di detik ke-26 usai kick-off laga dimulai. Seusai pertandingan, Ramadan Sananta mengungkapkan pencapaian tersebut sebatas bonus. Menurut Sananta, yang terpenting saat ini adalah meraih hasil sempurna di laga selanjutnya. Itu adalah bonus bagi saya karena saya bisa cetak gol di 20 detik, ucap Ramadan Sananta. Tapi bukan itu yang dinilai.
Tim ini harus bagaimana memenangkan pertandingan sore ini, sambung pemain timnas Indonesia itu. Di musim ini, Sananta berharap bisa semakin tajam. Di Liga 1 2023 per 2024, Sananta mencatatkan 8 gol dari 23 pertandingan. Sementara Liga 1 2024 per 2025 dijadwalkan kick-off pada 9 Agustus mendatang. Kedepannya harus belajar lagi untuk menjadi striker yang lebih baik, tutur pemain berusia 21 tahun itu. Ini langkah saya untuk lebih siap untuk pertandingan selanjutnya dan Liga 1, ujar Sananta. Di laga tadi, Sananta menyesal situasi PSM yang berhasil menyamakan kedudukan, padahal Persis sempat unggul 2-0. Pertandingan sore ini sangat sulit karena tadi kami sudah unggul 2-0 terus kami kebobolan menjadi 2-2, kata mantan pemain PSM Makassar itu. Benar apa yang Coach Milomir Seslija sampaikan, banyak pemain baru datang. Kami harus fokus ke depan belajar kekurangan Liga 1 nanti, tutupnya. Teka-teki klub baru dua penggawa timnas Indonesia, klub mana yang bakal dipilih Tom Haye dan Marcelino Ferdinand? Beberapa pemain timnas Indonesia dipastikan akan berganti seragam di bursa transfer musim panas 2024, terutama mereka yang berlaga di liga lokal. Dimas Derajat meninggalkan Persikabo 1973. Dimas memutuskan menerima tawaran dari juara bertahan BRI Liga 1, Persib Bandung. Kemudian ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Saudara kembar andalan timnas Indonesia itu meninggalkan PSM Makassar untuk menerima tawaran dari Malut United. Namun ada paling tidak dua pemain timnas Indonesia yang masih berstatus tanpa klub sejauh ini. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Marcelino Ferdinand dan Tom Haye memiliki situasi yang mirip. Keduanya mengalami habis kontrak di klub masing-masing pada 30 Juni lalu. Marcelino Ferdinand sepakat tidak memperpanjang kontrak bersama klub Liga level kedua Belgia, KMS Kadeinze. Kondisi yang mirip pun dialami Tom Haye bersama SC Heerenveen. Tom Haye selama ini menjadi andalan utama di lini tengah SC Heerenveen. Sementara Marcelino Ferdinand sulit mendapatkan menit bermain di Deinze. Kedua pemain sempat mengindikasikan ingin tetap berlaga di Eropa. Kompetisi di benua biru dirasa masih layak untuk Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan Oxford United, klub yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun hingga saat itu kabar itu tak kunjung menjadi kenyataan. Marcelino Ferdinand pun masih enggan terlalu terburu-buru untuk mengumumkan klub barunya. Sementara itu Tom Haye masih sangat mungkin tetap bermain di Eredivisie Belanda. Meski peluang untuk bermain di luar Belanda juga tetap terbuka. Indonesia tak gentar. Rumor Takefusa Kubo ke Liverpool, calon lawan timnas Indonesia jadi rekrutan pertama Arne Slot. Rumor transfer Takefusa Kubo ke Liverpool ramai berseliweran akhir-akhir ini di tengah sepinya arus perpindahan pemain di skuad asuhan Arne Slot. Rumor tersebut diungkap media Jepang Sports Nippon pada Senin. Surat kabar harian pertama di negeri Sakura mengeklaim Liverpool siap merekrut Takefusa Kubo dari Real Sociedad dengan nilai fantastis. Angka yang disebutkan adalah 10,2 miliar yen atau 60 juta euro, setara 1,06 triliun rupiah. Outlet yang juga dikenal dengan nama Sponichi itu bahkan menambahkan bahwa negosiasi sudah masuk tahap akhir. Agen Kubo sudah terbang ke Inggris guna membicarakan transfer dengan pihak Liverpool. Besaran gaji yang diajukan The Reds pun sudah dipaparkan.
Pemuda 23 tahun tersebut diyakini bakal mengantongi upah 240.000 pounds per pekan 5,03 miliar rupiah. Baik nilai transfer maupun gaji tahunannya akan menjadi kontrak terbesar dalam sejarah sepak bola Jepang, tulis Sports Nippon. Kubo positif tentang peluang gabung Liverpool dan sudah mulai belajar bahasa Inggris dengan target berpartisipasi di Premier League. Sepertinya dia sudah mencapai level di mana dia bisa memberikan interview dalam bahasa Inggris. Salah satu faktor positif lain adalah kapten tim nasional Jepang Wataru Endo juga merupakan anggota dari klub itu. Lanjutnya, Apostolos rela merantau demi bisa bela Australia menghadapi timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker timnas Australia Apostolos Stamatlopoulos memilih cabut dari A-League untuk mempertahankan tempatnya di skuad Socheros dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia akan melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socheros tergabung di grup C bersama timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Apostolos Stamatlopoulos hengkang dari Newcastle Jets untuk bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Skotlandia, Motherwell. Apostolos berangkat ke Eropa dengan harapan terbaik kami, kata Kepala Eksekutif Newcastle Jets. Kami memahami bahwa agar Apostolos dapat masuk dalam skuad Socheros untuk Piala Dunia 2026, dia harus bermain secara konsisten dalam beberapa bulan mendatang dan itu sejalan dengan jadwal Eropa. Sambung Sane. Penyerang kelahiran Adelaide, Australia itu tampil gemilang bersama Newcastle Jets di A-League Men. Dari 25 laga, Apostolos Stamatlopoulos mencetak 17 gol. Namun demi memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub tersebut. Kompetisi tertinggi Liga Australia musim 2024/2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Stamatlopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad inti timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September melawan Bahrain dan Indonesia. Kami sangat bangga dengan perkembangannya di Jets selama musim lalu dan ingin melihat dia dan keluarganya kembali ke Newcastle di masa depan, ujar Sanne Mathiske. Belum mau pikirkan timnas Indonesia, ex-Feyenoord pilih fokus bersama Madura United. Madura United sebenarnya punya peluang untuk memenangkan pertandingan atau setidaknya menahan imbang Persija Jakarta di laga pertama mereka di grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu malam. Namun sayangnya Macan Kemayoran comeback dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini membuat penyerang asing anyar Madura United Jordi Wehrman sedikit kecewa. Bagaimanapun kami kecewa karena Madura United harus kalah. Setidaknya kami bisa menahan imbang Persija, bebernya singkat. Namun di balik kekalahan tersebut, Jordi mengaku senang bisa merasakan atmosfer sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya. Apalagi gelandang bernomor punggung 4 tersebut dimainkan 90 menit penuh oleh pelatih Madura United Widodo Cahyono Putro. Setidaknya saya bisa bermain penuh di pertandingan ini. Saya juga pertama kalinya bermain untuk Madura United dan saya senang, tegasnya. Disinggung mengenai rumor naturalisasi ke timnas Indonesia, Jordi pun tidak mau terlalu memikirkannya. Sebelumnya, Jordi memang pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apalagi ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu sedangkan ayahnya berasal dari Belanda. Namun pada medio 2022 hingga 2023, ia sedikit menunda proses naturalisasinya karena masih berurusan dengan klubnya di Belanda.
Sekarang apakah ia mencoba untuk memikat kembali hati pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong? Ia mengaku tidak mau memikirkannya. Tidak. Saya sekarang fokus dulu bersama Madura United. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya, bebernya singkat. Baru berusia 15 tahun, pemain terbaik Piala AFF U16 2024 ini bangga dimainkan di Piala Presiden 2024. Sahabi Kohli menarik perhatian di Piala AFF U16 2024. Penampilan apiknya bersama timnas Indonesia U16 membawanya meraih gelar pemain terbaik. Aksi sahabi Kohli tak hanya berhenti di Piala AFF U16 2024. Pemain berusia 15 tahun itu pun ambil bagian bersama Persija Jakarta di Piala Presiden 2024. Sahabi Kohli masuk pada menit ke-65 saat Persija Jakarta menghadapi Madura United dalam laga Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Minggu (21 Juli 2024 malam. Sahabi Kohli pun senang dengan kesempatan itu. Apalagi itu adalah laga pertamanya bersama Persija Jakarta di level senior. Alhamdulillah. Saya berada di tim ini pun sudah senang. Bahkan dipercaya oleh coach bisa tampil debut. Tapi tentunya saya belum merasa puas karena ini masih awal, kata Kohli. Saya tentu bangga. Pelajaran yang bisa diambil dari laga debut adalah ketika sudah masuk lapangan harus lebih percaya diri agar kemampuan yang saya punya bisa keluar di pertandingan, ujarnya. Sementara itu, Carlos Pena sebagai pelatih Persija Jakarta membeberkan alasan membawa banyak pemain muda di Piala Presiden 2024. Pelatih asal Spanyol itu mengaku suka dengan cara kerja para penggawa belia. Mereka membantu tim untuk mempertahankan hasil. Saya suka bekerja dengan para pemain muda. Mereka layak dimainkan. Mereka memiliki peluang, mereka memiliki kesempatan, dan mereka membantu tim. Maka selamat untuk mereka, kata Carlos Pena. Mimpi buruk Persib ini ungkap bisikan khusus Peter Huistra sebelum jadi pahlawan Borneo FC. Kemenangan Borneo FC atas Persib Bandung tak terlepas dari perang pemain pesut etam babak kedua, yakni Habibie Akbar Yusuf. Bertanding dalam lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2024 yang dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin malam 22/7/2024. Tim berjuluk Pesut Etam itu menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak Rosenbergne da Silva Berguinho di masa injury time. Masuk sebagai pemain pengganti Stefano Lillipali menit ke-75, Habibie Yusuf tak perlu waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan permainan yang sudah berlangsung. Pemain yang memiliki kecepatan ini beberapa kali mampu menusuk ke sisi kanan pertahanan Persib Bandung yang dikawal Robbie Darwish. Hasilnya di masa injury time, Habibie kembali melakukan tusukan di sisi kanan pertahanan Persib. Aksinya itu mendapat hadangan dari Robbie Darwish. Duel perebutan bola itu dimenangkan Habibie Yusuf setelah Robbie Darwish terjatuh karena kurang keseimbangan badan. Lolos dari hadangan Robbie Darwish dan berdiri bebas mengarah ke gawang Persib Bandung yang dikawal Kevin Mendoza. Pemain yang pernah membela Sriwijaya FC tidak langsung menendang bola ke gawang, namun memberikan cutback ke tengah kotak penalti. Para pemain Persib tak mengira akan datang pemain Borneo FC dari belakang, yakni Rosenbergne da Silva Berguinho. Meski ada dua pemain yang dekat dengan dirinya, Berguinho mampu menyarangkan bola ke gawang Persib.